Ya, awal pertamanya saya bekerja di sebuah perusahaan asing selama 18 tahun. Kemudian saya pikir kalau saya sibuk, suami saya juga sibuk, nanti anak-anak saya eh, yang ngurusin nggak ada. Jadi saya pengen usaha di rumah sambil menunggu anak di rumah. Kemudian saya mengembangkan usaha dari mulai tanaman hias, sudah 15 tahun. Saya mulai usaha laundry sudah 10 tahun. Kemudian terakhir ini saya memang tertarik dunia fashion. Kemudian saya mengikuti pelatihan. Nah, dari pelatihan itu saya mengembangkan sendiri, mencoba terus dan mencoba. Kemudian saya memulai untuk mengajak orang-orang untuk ikut berkarya, dan saya juga dipanggil untuk keluar kota untuk memberikan pelatihan sampai di Magetan, sampai di Demak dan di kota-kota lain. Kemudian saya tetap terus berkarya, saya mencoba dan terakhir ini saya mengembangkan EcoPrint. Jadi saya menggunakan pewarnaan alam dengan motif-motif alam juga. Saya mengambil tanaman di sekeliling saya. Kebetulan di sekeliling saya ini banyak tanaman seperti jati, seperti daun pepaya Jepang, daun Aceh. Jadi di sini banyak, sehingga saya manfaatkan untuk membuat motif-motif itu, sehingga saya bisa membuat kain dengan motif-motif alam dengan pewarnaan alam. Kemudian saya mencoba untuk membuat busana dan sering ikut pameran, ikut fashion show juga. Tapi saat ini karena ada pandemi yang semua orang mengalami, saya tetap tidak berhenti. Jadi tetap di rumah dan tetap berkarya dan mengembangkan apa yang saya bisa. Saya ciptakan untuk busana, untuk tas, untuk aksesoris dan lain-lainnya. Untuk pemasarannya, saya sudah sampai di Bogor, di Surabaya, di Kudus, di Solo, dan di kota-kota lainnya. Yang penting saya tetap berkarya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berkarya, karena wanita harus berkarya. Di rumah sambil menjaga rumah, menjaga anak-anak, tetap bisa berkarya. Proses pengerjaannya, jadi saya untuk busana ini saya biasa menggunakan kain katun, kain sutra, kain paris. Yang terakhir ini saya menggunakan kain bembek. Sebelum diproses, kita harus murdan dulu. Sebelumnya direndam, kemudian direbus. Jadi di murdan itu untuk menghilangkan lapisan kain biar penyerapan warna itu masuk. Kemudian dicuci, terus dikeringkan, dicelup dengan cairan yang kita bikin dari merebus kayu. Kemudian kain yang putih itu dicelupkan sesuai dengan warna yang kita inginkan. Kemudian kalau mau pengen warna yang agak gelap, ya dicelupkan lagi. Kemudian saya siapkan daun-daunan, ditempel-tempel pada kain itu, digulung, dikukus selama 2 jam, kemudian didinginkan, kita buka gulungan kain itu. Jadi nanti akan timbul motif-motif seperti daun-daun yang kita tempelkan di kain. Jadi saya sebelum pandemi ini memang mengajak orang-orang yang pengen belajar dengan saya membuat EcoPrint. Nanti akan saya ajari sampai menjadi kain.
Dan biasanya setelah pelatihan masih bisa konsultasi dengan saya, mau dijadikan apa ini kain yang sudah jadi. Jadi saya bisa dibikin tas, bisa dibikin sarung bantal kursi, bisa dibikin busana, bisa dibikin kerudung, tergantung kain yang dipilih. Karena beda-beda, untuk tas itu kainnya seperti apa, untuk kerudung kainnya seperti apa, itu beda-beda. Biasanya saya mengadakan pelatihan sebulan sekali. Saya biasanya buka lewat Instagram, saya buka lewat Facebook, kemudian mendaftar. Biasanya saya maksimal 6 orang bisa membuka pelatihan untuk ekoprint ini. Karena ini saya hobi, jadi saya suka aja. Jadi tetap semangat, nggak ada dukanya. Jadi setiap saya berkarya, saya membuat, saya lihat hasilnya, saya suka. Itulah kebahagiaan saya, karena ini memang hobi saya. Semua usaha saya ini hobi saya. Jadi saya menyukainya. Kalau dukanya kayaknya nggak ada. Kalau hanya alasan pandemi kan semua orang mengalami. Jadi itu bukan duka buat saya. Jangan menyerah, kita tetap terus berusaha, tetap semangat, dan terus mencoba, terus berkarya. Jangan menyerah, pasti akan sampai.